kita semua. Come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Shalom. Sehat luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Puji syukur bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. 2 minggu lalu kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus ya, yang membuat kita tetap boleh semangat buat melayani Tuhan, boleh semangat buat menjalani kehidupan ini. Dan biarlah senantiasa kita tetap semangat dan percaya dan berpengharapan tetap kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini. Kami yang di sini, kami yang di rumah, dimanapun kami berada. Kami tahu penyertaan-Mu senantiasa ada buat kami. Kami pada hari ini, pada pagi ini ingin memuji memuliakan Engkau, ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, ingin menyembah Engkau, dan kami merindukan Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hati kami. Ajari kami untuk senantiasa mengingat bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja untuk hidup kami dan mengapresiasikan dalam kehidupan kami dengan melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa salah kami, sucikan kuduskan kami pada pagi hari ini sehingga kami layak ada di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senantiasa kita ungkapkan kepada Tuhan bagaimana kita mencintai Tuhan. Kalau pasangan kita tidak tahu apa kita mencintai dia, bagaimana caranya kalau kita tidak ungkapkan? Hal yang sama juga kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita pasti, tapi kita harus mengungkapkannya dan mengatakan bahwa Tuhan, betapa aku mencintai Engkau dan segala yang terjadi dalam hidup Engkau menyertai senantiasa. Jalani hidup ini
Kami ingin memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin melayani Engkau dengan seluruh hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Minggu lalu ada pencurahan Roh Kudus tetap ada di hati kita enggak? Amin. Tetap berkarya untuk hidup kita enggak? Kita biarkan Roh Kudus bekerja atau Roh Kudus diam terus di dalam hati kita? Bekerja. Amin. Ini yang terbaik karena Dia terbesar dan termulia dalam hidup kita. Amin. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia atas semua Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita
untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman hari ini bertema tentang diurapi untuk melayani. Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita melalui Roh Kudus dalam hati kita. Biar tetap itu berkarya, bukan dibiarkan diam saja. Biar Roh-Mu menyala-menyala di dalam hidupmu untuk melayani Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itulah yang terbaik buat kita. Teruslah melayani Tuhan. Yang sudah melayani biar boleh semangat terus melayani. Yang belum boleh menghubungi Bapak Ibu Gembala yang ada di sini untuk bisa melayani. Berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, karena Tuhan senantiasa rindu kita bisa melayani Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia pada Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sesali, miring
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Kau yang layak Tuhan menerima pujian kami pada pagi hari ini Bapa. Karena Engkau yang telah mengurapi kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Penuhi kami Bapa saat ini Bapa. Kami tahu Bapa kami tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami Bapa. Ampuni kami atas segala salah dosa kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Nya sebagai alat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi ini kita akan membaca satu perikop dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Kita akan buka Alkitab kita. Judul perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Inilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa ini, supaya mengamalkan kamu sebagai orang bijaksana, maka dalam iman dari perbuatan yang baik dan memuliakan Allah yang Maha Kuasa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memanggil orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kita sebagai orang merdeka dan juga seperti mereka yang menggunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi juga sebagai amanat. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini.
saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita diberikan satu tema, yaitu diurapi untuk melayani. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah yang dimaksud dengan urapan itu? Dan apakah artinya diurapi? Mari kita sama-sama belajar. Saya baca dalam sebuah buku, dikatakan seperti ini saudaraku. Pengurapan itu berasal dari kebiasaan para gembala pada zaman dahulu. Ya, kutu dan serangga lainnya sering masuk ke dalam bulu domba. Ya, jadi kutu dan serangga sering masuk ke dalam bulu domba. Ya, ketika sampai ke dekat liang telinga, ya, ketika serangga itu atau kutu itu sampai ke dekat liang telinga, nah, para gembala memberikan minyak di atas kepala domba. Supaya apa? Supaya ketika serangga ini, ya, ketika kutu ini mendekati liang itu, dia akan tergelincir. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam telinga. Karena apa, saudaraku? Ketika serangga itu atau kutu itu masuk ke dalam telinga domba, itu dapat mematikan domba tersebut. Nah, itulah dibuat sebagai perlindungan, ya. Jadi minyak itulah yang dibuat sebagai perlindungan atas domba. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, dari kebiasaan inilah urapan menjadi simbol dari berkat. Ya, dari hal-hal inilah pengurapan itu dibuat menjadi simbol perlindungan, simbol pengesahan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membesuk orang sakit, ya, kita membawa minyak urapan. Untuk apa orang sakit diurapi? Ya, supaya kita jangan salah di dalam pemahaman. Ketika kita datang kepada orang sakit dengan membawa minyak urapan, artinya seperti ini, saudaraku. Orang tersebut kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan untuk perlindungan atas orang tersebut, ya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Supaya apa? Supaya dia disembuhkan, ya. Ketika ada orang yang kerasukan, kenapa diberikan minyak urapan? Supaya ada kelepasan, supaya dia tidak terikat atas apa yang sedang menimpa dirinya. Ditaruhkan minyak urapan. Jadi urapan ini instrumennya adalah minyak. Ya, ketika kita masuk dalam rumah yang baru, ya, kita masuk ke rumah yang baru, kita juga mengurapi rumah itu dengan minyak. Untuk apa? Untuk memohonkan perlindungan dari Tuhan, supaya rumah kita sungguh-sungguh menjadi rumah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih, arti lainnya untuk kata diurapi adalah yang terpilih, ya, yang terpilih. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 atau di Kisah 10 ayat 38, ya, yang mengatakan seperti ini. Yesus Kristus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik dan membebaskan mereka yang telah ditawan oleh dosa. Nah, setelah Kristus meninggalkan bumi, Dia menganugerahkan karunia Roh Kudus kepada setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes ayat 2, 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan seperti ini, saudaraku. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semua orang Kristen telah diurapi, ya. Semua orang Kristen telah diurapi. Kita dipilih untuk tujuan tertentu. Jadi kita diurapi untuk dipilih, ya. Ketika kita dipilih, kita diberikan satu mandat, ya. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. Nih, ini gunanya kita diurapi. Jadi orang yang diurapi melakukan bagiannya untuk kemuliaan Tuhan.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa, saudaraku? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Itu tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Ketika kita, saudaraku, mengambil bagian dalam melayani Tuhan, ya, kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita tidak dibiarkan sendiri. Ada jaminan dari semua yang telah disediakan, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menemani kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, kita tidak dibiarkan seorang diri. Nah, sehingga saudaraku, sebagai jemaat kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita lagi, melainkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai jemaat kita mengerti, saudaraku, bagaimana cara untuk menjadi hamba Allah yang siap melayani. Siapa yang memperlengkapi kita? Roh Kudus. Kita tidak mampu, saudaraku. Tapi karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, kita dibekali. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, sebelum kita mengemban satu tugas, ya, tugas apapun itu, saudaraku, yang diberikan tanggung jawab kepada kita, baik WL, singer, pemain musik, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani, itu sebelum mereka mengemban satu tugas, ya, kita itu diurapi. Benar nggak, saudaraku? Jadi tidak main-main, ya, di dalam melayani Tuhan. Ketika kita sudah menerima pengurapan itu, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kita harus tahu apa yang harus kita perbuat. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita ditabiskan dan diurapi oleh siapa? Oleh gembala kita. Kenapa oleh gembala kita? Karena Dia yang tahu batas-batas kemampuan kita. Ya, ketika Dia mengurapi kita, Dia menyerahkan kita kepada Tuhan untuk Tuhan memperlengkapi kita, supaya di dalam pelayanan kita, ya, kita dibekali. Ya, itu, saudaraku, ya. Nah, gembala kita itu memberkati kita, mentabiskan kita, agar hidup kita sebagai hamba Allah yang siap melayani Tuhan, kita mempunyai cara hidup yang benar. Jadi setiap pelayan-pelayan Tuhan harus mempunyai cara hidup yang benar. Ini tanggung jawab kita, bukan kepada manusia, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, memiliki cara hidup yang benar. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan seperti ini, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, artinya apa, saudaraku? Kita memiliki keyakinan yang kuat, ya, akan apa? Akan firman Tuhan, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membangun kebiasaan. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan kita yaitu memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena iman yang kuat, saudaraku, tidak tumbuh dengan sendirinya. Dan tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan mendatangkan kebaikan. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, dan selalu berpengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki cara hidup yang benar. Nah, saudaraku yang kekasih, agar hidup kita sebagai hamba Allah yang siap melayani, kita harus mempunyai kerendahan hati. Nah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mempunyai sikap yang rendah hati. Ya,
yang rendah hati. Dikatakan di ayat 13 dan 14 seperti ini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, saudaraku, seorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap kesuksesan yang dia dapatkan, ya, setiap keberhasilan yang dia dapatkan, yang ia terima adalah hasil dari campur tangan Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dialah yang membuat dia pintar, dialah yang membuat dia berhasil, dia sendirilah, perjuangannya lah yang membuat dia boleh ada sebagaimana dia ada saat ini. Tapi kita tidak bisa bermegah diri dan tidak boleh bersombong, ya, karena telah mencapai kesuksesan. Kita harus tahu bahwa apapun yang kita miliki sampai saat ini, itu semua karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saudara yang kekasih, agar hidup kita sebagai hamba Allah yang siap melayani, kita harus merdeka atas dosa. Nah, ini saudaraku, sebagai hamba-hamba Allah, kita yang tahu apa yang kita lakukan, kita yang tahu apa yang kita perbuat, apakah sesuai dengan kehendak Allah. Kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, maka kemerdekaan atas dosa harus menjadi bagian kita. Kita mampu sendiri? Tidak. Ada Roh Kudus yang selalu kita hadirkan di dalam hidup kita. Jangan kita biarkan tidur seperti kata WL tadi. Jangan dibiarkan dia berdiam diri, tapi ajak untuk terus aktif di dalam hidup kita, ya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita membuat dia bisa hidup, membuat dia bisa menguasai kehidupan kita, ya. Karena kita telah merdeka, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan hidup yang bermakna. Agar apa, saudaraku? Agar tidak sia-sia pengorbanan Kristus. Itu bisa kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan buat setiap kita. Hendaklah kasih itu jangan pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini adalah firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 14. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap kita, saudaraku, sangat-sangat beragam. Sesuai dengan panggilan kita. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tidak sama, saudaraku. Begitu juga dengan orang-orang yang kita layani. Tidak semua sama, ya, beragam. Orang yang dilayani juga berbeda-beda sifat dan karakternya. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang sesuai Alkitab untuk menunjang pelayanan. Agar apa, saudaraku? Agar pelayanan dapat berhasil dan berdampak. Ini yang Tuhan mau, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada 5 sikap yang harus kita miliki, ya, di dalam melayani Tuhan. Yang pertama adalah, saudaraku yang kekasih, sikap apa yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan, ya? Dia harus mempunyai sikap yang mengasihi, ya. Dikatakan tadi di ayat yang ke-9 dan 10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura,
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kita harus memiliki sikap yang mengasihi. Mengasihi adalah syarat, saudaraku, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang bisa melayani, namun pelayanan yang tidak dibarengi dengan sikap mengasihi, tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan dan tidak mungkin bisa berdampak untuk orang lain. Jadi kunci utama di dalam melayani adalah mengasihi. Ya. Di dalam hidup ini kita harus penuh kasih. Ya. Kita harus punya banyak empati. Ya. Jangan hanya simpati saja, empati. Ya. Turut mengambil bagian di dalam kesusahan orang lain, ya, itu menunjukkan bahwa ada kasih, ya. Kalau kita membaca renungan pada malam hari tadi, ya, tadi malam itu mengingatkan kita nggak bisa bilang, oh saya mengasihi kamu, saya kasihan lihat kamu, tanpa tindakan, itu tidak, nol, ya. Kalau kita katakan mengasihi, mari, tidak hanya dengan uang, saudaraku, kita mengasihi itu dengan perhatian, dengan mendoakan, itu mengasihi, saudaraku. Ya, yang kedua, sikap yang harus kita miliki adalah memiliki semangat. Nah, jangan pernah berpikir ketika kita melayani Tuhan kita bebas dari persoalan. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Melayani Tuhan bukan berarti bebas dari permasalahan. Namun semakin kita melayani dengan baik, maka semakin banyak rintangan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam, siapa tantangan kita? Anak, suami, istri, orang tua, ini tantangan. Ya. Pasti setiap kita pernah mengalami. Tapi dikatakan di sini kita harus tetap semangat. Ya. Kalau misalnya di luar, dari mana? Dari jemaat, ya, dari tetangga, ini dari luar. Bisakah mematahkan semangat kita di dalam melayani? Bisa, ya. Tapi kunci di dalam melayani dikatakan pada pagi hari ini kita harus tetap semangat, ya. Kita harus tetap semangat, ya. Jangan sampai ada orang-orang di sekeliling kita mampu melemahkan kita, ya. Kita harus patahkan dengan semangat kita. Oleh karena kita sadar, saudaraku yang kekasih, ada banyak rintangan dan halangan di dalam kita melayani Tuhan, maka sikap yang harus diambil adalah tetap bersemangat. Semangat merupakan bahan penggerak untuk terus bisa maju, ya kan? Kalau sedikit ditegur, sedikit dikritik, kita langsung melas, tidak mau lagi ke gereja. Sedikit dikatakan seperti ini, kita terus melempem, ya. Percuma dong ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Biarkan orang berkata apa, ya, kita maju terus. Tapi satu, saudaraku, kuping ada dua, mengajar kita untuk mendengar. Karena apa, saudaraku? Orang lain inilah yang menjadi saksi kita. Ya, kita nggak tahu apa yang kita perbuat ini benar atau tidak. Tapi seringkali orang yang datang menegur kita, Bunda tadi Bunda terlalu keras, tadi Bunda seperti ini. Oh iya ya, aduh aku nggak sadar ya. Nah, terima, belajar memperbaiki. Nggak ada yang sempurna, saudaraku. Ya, kita semua tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang ketiga, apa yang harus kita punyai? Ya, sikap yang harus kita miliki dalam melayani Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki ketabahan dalam kesesakan. Nih, ada kalanya Tuhan izinkan ketika kita melayani dengan setia, saudaraku, namun hidup kita dalam kekurangan. Ya. Apakah kalau kita sudah melayani Tuhan kita berlimpah segala sesuatunya, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, ya, semua tersedia, ya. Karena kan saya pelayan Tuhan, jadi Tuhan semua harus sediakan buat saya. Tidak, saudaraku. Ya, mengalami sakit penyakit ketika kita melayani Tuhan, tidak dihargai pelayanan kita yang kita lakukan oleh orang lain maupun jemaat sendiri. Nah, di sini dibutuhkan ketabahan. Ya. Kita harus tabah
dalam mengatasi masa-masa sukar. Ketabahan adalah kunci yang dapat melangkah maju, ya, meskipun terasa sukar, ya, tapi kita tetap tabah di dalam kesesakan. Katanya di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini, saudaraku, ya, di ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebagaimana pujian kita yang terakhir tadi sebelum firman Tuhan, ya, walaupun dengan penuh air mata, lakukan bagian kita di dalam melayani Tuhan, ya. Gak gampang, ya, tidak gampang, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan melihat, ya, pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan menyertai kehidupan kita. Yang keempat, saudaraku, ya, sikap yang harus dipunyai dalam melayani Tuhan adalah memiliki kemurahan hati. Nih, kemurahan hati sama dengan memiliki hati yang berbelas kasihan. Ya, selalu kalau melihat orang susah itu, rasanya pengen kunjungi, rasanya pengen doakan, ya, rasanya ingin menghibur. Di saat orang berduka, rasanya pengen datang terus, pengen ada bersama-sama dengan dia. Jadi ada belas kasihan, tidak ditunggu. Oh, Bunda, kamu di sana ada orang yang sakit, nanti Bunda datang ya. Jangan. Kalau kita sudah dengar, mari datang. Ya, kita harus punya rasa belas kasihan, ya. Membuka tangan bagi orang yang membutuhkan dan tidak menutup mata bagi kesusahan orang lain. Inilah yang Tuhan mau yang kita miliki sebagai pelayan Tuhan. Kita harus memiliki kemurahan hati. Nah, yang kelima, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, apa yang harus kita miliki? Ya, yang harus kita miliki adalah memberkati dikala disakitin. Ah, gampang gak? Bisakah kita memberkati ketika kita disakitin? Wow, gak mudah, ya. Pasti kalau kita disakiti oleh seseorang, rasanya ingin membalas. Emang kamu aja yang bisa? Saya tidak bisa. Nah, ini menjadi satu kecenderungan dari kita, ya. Sebagai manusia adalah membalas setiap perlakuan yang tidak menyenangkan. Kalau kau perlakukan aku tidak menyenangkan, aku pun bisa melakukannya terhadap engkau. Namun saudaraku, ketika kita mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, ketika kita memilih sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus melepaskan hak kita untuk membalas. Harus bisa mengendalikan diri, ya. Karena apa, saudaraku? Karena kita tidak berhak untuk membalas. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya. Itu dikatakan di ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, kalau Tuhan mau cari, saudaraku, yang lebih pintar dari kita, banyak. Tuhan temukan tidak? Tuhan temukan, ya. Kalau Tuhan mau cari yang lebih baik dari kita, banyak. Apakah Tuhan tidak bisa cari yang lebih baik dari kita? Bisa. Apakah Tuhan temukan? Tuhan pasti temukan. Kalau Tuhan mau cari yang lebih rajin dari kita, pasti Tuhan dapatkan. Percaya nggak, saudaraku? Percaya. Kalau Tuhan mau cari yang lebih tulus dari kita, ada banyak yang lebih tulus dari kita. Ada banyak yang lebih berkualitas dari kita. Ya, banyak. Kalau Tuhan mau cari, ada nggak? Ada. Gampang nggak Tuhan cari? Gampang. Ya. Tuhan dapatkan dalam hitungan tik, sudah. Mau beratus orang yang berkualitas dari kita, pasti Tuhan temukan. Tapi yang terjadi adalah, saudaraku, pilihan itu tertuju kepada kita. Dia mempercayakan kepada kita tugas pelayanan. Karena itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus,
pelayanan itu adalah anugerah. Amin nggak saudaraku? Amin. Kalau kita bisa melayani sampai hari ini, itu adalah satu anugerah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena ketulusan kita, bukan karena kerajinan kita, bukan karena kualitas kita, tapi Tuhan memilih kita. Allah sebetulnya tidak memerlukan kita, saudara. Benar nggak? Dia tidak perlu sama kita, ya. Tapi Allah memilih kita, ya. Karena begini tuh, saudaraku ya, kalau Allah memilih kita, ya, banyak yang harus Allah lakukan di dalam hidup kita, ya. Tuhan itu nggak membiarkan kita begitu saja. Dia bekerja untuk kita ketika Dia memilih kita sebagai hamba yang melayani Dia, ya. Apa saja yang Allah kerjakan? Dia mengerjakan mujizat bagi kita, ya. Dia harus menyertai kita. Artinya makin kita melayani Tuhan, makin banyak berkat yang kita terima. Sementara kita sebetulnya bukan orang-orang yang layak untuk itu. Nah, jadi saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ketika Tuhan memilih kita, Dia bekerja untuk diri kita. Dia memberkati kita, ya. Dia melakukan mujizat-mujizat bagi kita, ya. Dia tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Nah, layani aja. Nanti aku akan biarkan kamu. Tidak, ya. Saya ada di tempat ini, saya bisa berdiri di tempat ini. Lain yang saya persiapkan, lain yang bisa disampaikan saat ini. Inilah pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Makanya ketika saya mengambil bagian di dalam pelayanan, itu 1 minggu saya gelisah luar biasa. Apalagi dengan tema yang kita miliki, yang tema yang diberikan kepada kita, itu kita harus introspeksi ke dalam dulu. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kegelisahan ada, nggak bisa tidur, mondar-mandir. Aduh, saya kadang-kadang tempat tidur itu saya sendiri, kepala di ujung sana, pindah lagi, pindah ke sini, kaki lagi ke sini. Terus Kakak Nuni bilang, gelisah ya, pasti mau melayani. Enggak, pasti nggak bisa tidur nih. Benar saudaraku, karena apa? Sakral sekali untuk berdiri di tempat ini, saudaraku. Nggak layak kita. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, maka saya dimampukan saat ini untuk berdiri di tempat ini, saudaraku. Inilah makanya dikatakan pelayanan adalah anugerah. Kalau kita menyadari pelayanan adalah anugerah, berarti, ya, jangan pernah melayani Tuhan dengan menghakimi orang lain. Jangan pernah melayani Tuhan dengan keegoisan sambil berpikir saya yang paling hebat, saya yang paling baik, ya, saya yang paling rohani. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Kalau kita melayani Tuhan sampai hari ini adalah semata-mata karena anugerah Allah. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengandalkan Tuhan dan tulus melayani Tuhan. Karena dikatakan tadi, diurapi untuk melayani Tuhan. Tidak ada batas waktu, saudaraku. Di dalam melayani Tuhan tidak ada batas waktu, ya. Melayani juga adalah sukacita tersendiri. Mengapa saya katakan sukacita? Karena di tengah-tengah tantangan dan masalah, tetap kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, ya. Berat, saudaraku, berat untuk berdiri di tempat ini, ya. Ini bisa kita tanya sama WR. Ketika dia akan melayani pada hari yang sudah ditentukan, ya, dia tidak akan sembarangan. Dia penuh persiapan, ya. Banyak yang harus dipersiapkan, ya. Bagaimana menampilkan pujian? Apa ya pujian yang harus disampaikan? Nah, apalagi dalam pelayanan firman, nah, kita nggak bisa sembarangan, saudaraku, ya. Nah, ini namanya dikatakan ada sukacita, ya. Kalau tidak ada sukacita, kita tidak mau melayani Tuhan, ya. Karena dikatakan melayani adalah sukacita. Nah, karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan melayani juga adalah kunci berkat, ya.
makin kita melayani Tuhan, makin Tuhan bukakan berkat-berkat yang istimewa buat kita. Amin, saudaraku. Apakah kita merasakan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika kita melayani Tuhan? Amin. Salah satu adalah kesehatan, rumah tangga. Nih, ini kalau kita melayani dengan penuh sukacita. Nah, inilah saudaraku yang dikatakan bahwa melayani Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan akan bukakan berkat-berkat yang istimewa buat kita. Dan selanjutnya adalah pelayanan adalah bukti ketaatan kita. Ketika kita melayani, ini adalah satu bukti ketaatan kita kepada Allah. Karena Dia yang memanggil dan memilih kita. Dan biarlah kita bisa bertahan melayani Tuhan sampai kesudahannya. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan kami selalu boleh memiliki sikap hidup yang benar. Biarlah kami senantiasa Tuhan Yesus boleh memberikan yang terbaik untuk melayani Engkau. Karena kami percaya Tuhan Yesus ketika kami melayani Engkau ada sukacita, ada berkat-berkat yang melimpah. Dan adalah satu tanda ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Baik jemaat-Mu yang saat ini Bapa, kalau mereka ada di dalam ikatan dosa Bapa, merdekakan mereka saat ini Bapa. Lepaskan mereka dari keterikatannya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena ketika kami mengemban satu tugas di dalam melayani Engkau Tuhan, maka kami jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain Bapa. Izinkan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Suci kuduskan kami Bapa. Melayakkan kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami Tuhan, biarlah Allah sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Biar setiap berkat yang tercurah bagi Bapak Ibu Saudara senantiasa boleh kita memberkati yang lain. Amin. Saatnya kita memberkati gereja kita dan memberikan persembahan. Apapun yang diberikan biarlah senantiasa boleh menjadi upaya harum di hadapan Tuhan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih atas saat ini di mana firman-Mu sudah ditaburkan untuk kami ya Tuhan. Biar Engkau memberkati Bunda Barus pada saat ini ya Tuhan, sudah menjadi kepanjangan alat-Mu. Biar Tuhan berkati pelayanannya semakin luar biasa, berkati pekerjaan dan rumah tangganya Bapa. Dan saat ini juga tiba kami untuk memberikan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Biar Tuhan apa yang kami berikan pada saat ini Tuhan, biarlah itu menjadi pembendaharaan gereja. Biarlah itu dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan semuanya sukacita. Yeah.
yang akan diberikan dari pelayan-pelayan untuk ibadah minggu depan. Kita akan akhiri pada kita hari ini. Kita bagi berdiri bersama-sama, yakin dan percaya dengan mengasihi dan melayani Tuhan, hidup kita boleh jadi berkat buat semuanya. Kita berdoa syafaat untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam hari dan pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami rasakan sukacita itu. Kami rasakan hadirat itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami bisa melangkahkan kaki kami di rumah-Mu, di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan, Engkau pakai kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, benar kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bu Pendeta Yusniar Barus Tuhan. Biarlah pakai lebih lagi dengan luar biasa Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, biarlah Tuhan pakai setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang boleh dinaikkan oleh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah setiap pujian ini menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mereka mempersiapkan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Biarlah senantiasa Engkau memberkati mereka. Tambah-tambahkan hikmat talenta yang lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Biarlah seluruh kehidupan mereka Tuhan boleh mereka persembahkan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, khusus buat semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Mereka yang melangkahkan kaki dengan segala Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Engkau tahu setiap hati mereka Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan mereka Bapa. Dan kami percaya mereka ada dalam perlindungan-Mu. Mereka akan Kau berkati Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, setiap kerinduan mereka yang mungkin mereka tidak ungkapkan, tetapi Engkau tahu setiap hati mereka, semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan apabila mereka ada yang sakit Tuhan, kami terus berdoa kepada Engkau, berikan kesembuhan kepada kami semuanya Tuhan, berikan kesehatan bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berub
dan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang saat ini mengeluh dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan kesembuhan Tuhan. Lewat apapun yang mereka minum, lewat apapun yang mereka pakai Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menjamah dan Engkau mengurapi Tuhan. Tanpa kami berdoa juga buat semua jemaat Tuhan mungkin tidak hadir, bahkan mereka di rumah, mereka menyaksikan atau tidak menyaksikan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Engkau memberikan hati untuk bisa datang kepada Engkau. Engkau memberikan hati kepada mereka untuk tergerak mencari Engkau ya Tuhan. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berikan kasih setia-Mu bagi mereka, anugerah-Mu juga bagi mereka, seperti Engkau memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu terus ada atas semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus juga buat Bapak Gembala kami di tempat ini. Memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, berikan hikmat-Mu senantiasa setiap pelayanan hamba-Mu, setiap rencana-rencana ke depan hamba-Mu untuk jemaat ini, untuk pelayanan di tempat ini. Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai hamba-Mu Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah keluarganya di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan, tim pelayan yang ada di tempat ini. Biarlah sama-sama kami melayani Engkau dengan segala keterbatasan kami. Karena kami Tuhan Kau berikan tanggung jawab, Engkau pilih kami Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah kami lakukan itu sebaik-baiknya Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa, yang lebih mengasihi kami. Kau memberikan hidup-Mu untuk kami Tuhan, dan biarlah kami juga memberikan apa yang bisa kami berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah semua juga kategorial, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja dan sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, biarlah bertumbuh di dalam iman yang kuat kepada Tuhan, dan biarlah semuanya berjalan dengan baik dan tidak pernah meninggalkan Engkau dengan alasan apapun juga Tuhan. Terteguh iman mereka di dalam Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga pada saat ini Tuhan buat kota Tangerang ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di kota Tangerang ini Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Tangerang ini Tuhan. Biarlah semakin hari gereja-Mu semakin bersatu, hamba-hamba-Mu melayani Engkau dengan segala yang mereka berikan untuk pelayanan. Engkau berkati para hamba-hamba-Mu dan gereja-gereja-Mu Tuhan. Bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, Engkau lebih tahu Tuhan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang Kau pilih, sehingga mereka bertanggung jawab atas yang mereka lakukan buat negara ini ya Tuhan. COVID-19 kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya virus apapun juga Tuhan, Engkau akan melindungi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang percaya dan beriman kepadamu dari semua virus-virus yang akan terus merajalela Tuhan. Tapi biarlah setiap umat-Mu Tuhan, mereka memiliki hati yang takut akan Engkau, dan boleh Tuhan setiap tindakan yang dilakukan menjaga protokol kesehatan boleh mereka lakukan Tuhan, sehingga itu membuat kami untuk bisa terbebas dari semua virus yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menyucikan setiap kami, darah-Mu yang menutup bungkus setiap kami Tuhan, dan kami terbebas dari semuanya itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seperti Engkau mengajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa berdoa dan menaikkan doa kami seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
jemaat Tuhan, kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam berkat pelindungan dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, dan kamu memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya ke atasmu, sehingga lembul-lembul dipenuhi oleh berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, dan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus berhasil dan tidak gagal lagi. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak akan meminjam, karena berkat Tuhan senantiasa ada di atasmu. Dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan taruhkan di dalam engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi kesukaan bagimu, dan anak-anakmu mempermuliakan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama katakan amin. Selamat hari Minggu, waktunya kita bersaat teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala